puasa Ustaz? Alhamdulillah bilalamin, berkah yang luar biasa. Karena kita sekarang sudah masuk di segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada gayanya. ada gayanya. Mana kasih tahu? Kami semua tanya dong Ustaz. Ulang. Ini lagi ya? Ya, pakai Kita gaya. masuk segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Pak Ustaz, ini mohon maaf semuanya ya. Ya. Kita semuanya udah karyawan tetap. Ya. Ada penyelundup satu. Lu ngapain di sini? Kami semua tanya dong Ustaz. Mau bertanya, nggak masalah. Boleh. Pak Ustaz boleh. Gak boleh begitu Boleh Anwar, dong. hati lu jangan sempit. Enggak, soalnya masalahnya kalau di sini rahasianya kebongkar. Jangan berisik, anak gue nangis nanti. Pak Ustaz, Ya. aku mau nanya nih. Ya. Aku dulu, Inara lo yang aku mau tanya. Aku mau tanya. Ini dulu. Iya. Ladies Ini first. bapaknya gede gue. Ladies first. Aku mau ladies tanya. bukan. Aku mau tanya, Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada orang salah nih sama kita, Iya. tapi dia tuh nggak mau minta maaf, tapi malah kita yang minta maaf, itu tuh artinya apa sih? Bukan Apa-apa bagus juga sayang, kita harus bodoh. maafin orang ya Pak Ustadz. Nanti kita harus legowo sempit. Itu cerita kamu tuh cerita masa lalu kamu sama. Kamu belum maafin? Hah? Emang belum maafin sama yang lain? Iya, aku mah selalu maafin orang, Pak Ustadz, ya. Silakan jawab pertanyaan Bu Raffi. Winara. Jadi ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, berbuat salah, lakukan 3 hal. Yang pertama, lakukan yang setara, berlaku adil. Tapi ada pilihan berikutnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan pernah lakukan ini. Lebih buruk daripadanya. Bisa jadi dendam, balas dendam dan sebagainya. Tapi yang bahkan bisa jadi zalim. Tapi yang paling bagus, lakukan dengan ihsan, berbuat baik, balas keburukan dengan kebaikan. Betul tadi kata Kak Igun? Bagus. Maafin aja. Karena ketika ada orang berbuat salah, lantas kita tidak memaafkan, sebenarnya yang rugi pada diri kita sendiri. Karena jadi kepikiran juga buat kita. Berdamailah dengan diri, maafkanlah sehingga kita jadi aman. Suka banget kata-kata itu. Apa itu? Damai pada diri sendiri. Oh, Masya Allah. Karena sebenarnya berdamai Siapa yang nggak damai sama diri sendiri. Banyak orang yang iri dengki, nggak mawas diri, hatinya jahat. Siapa sih? Nanti kelar acara kalau ada kaca lo ngaca aja, Sar. Sebenarnya berdamai dengan diri sendiri itu adalah kalimat yang subhanallah menjadi obat hati. Kenapa? Ada seorang yang disuruh oleh gurunya, setiap hari engkau datang ke sini membawa makanan di dalam tasmu. Kata anak murid ini, berapa banyak wahai guru? Sebanyak orang yang kau benci, kata dia. Jadi dibawa dengan tasnya makanan tersebut sampai di kelasnya, kentang tersebut, makanan tersebut. Besoknya dia bilang, kapan saya boleh membuang ini wahai guru? Setelah kebencianmu hilang kepada orang tersebut. Kata murid ini, saya tidak pernah hilang kebencian, saya benci terus. Ya sudah, kalau begitu simpan terus makanan itu di tasmu sampai ia membusuk dan menyiksa dirimu. Begitulah orang yang dendam. Kapan dendam itu ada pada diri, itu bukan menyiksa orang yang kita dendami, tapi itu menyiksa kita yang sedang Dan ingat, barang siapa yang ngomong kita dari belakang, berarti dia lagi di belakang dan kita lagi di depan. Kita bisa aja nih. Diem gitu. Anwar nanya dong, War. 1 juta rupiah. Assalamualaikum, aku mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana Bapak, dari mana? Gak usah nanya deh ah. Jadi ini kan kebetulan. Jadi enggak. Jadi saya kan mau nikah. Ya. Siapa yang nikah, War? Amin. Ya. Amin. Amin. Tahun depan insya Allah kan. Amin. Nah terusnya Jangan bohongin publik, War. Insya Allah nikahnya di luar negeri. Di mana, War? Insya Allah nikahnya di luar negeri, di Amerika. Nah kalau misalnya nggak ada wali, boleh nggak diganti Linkin Park apa Coldplay? Gitu. Beda. Dengerin. La nikah illa wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Karena ada rukun nikah. Rukun nikah itu adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali, kemudian akad dan saksi. Jadi 5 ini harus ada. Dan semuanya punya syarat sebenarnya.
Dan wali itu ada aturan walinya. Siapa yang bertanggung jawab atas perempuan itu, maka dialah walinya. Walinya kan perempuannya kan. Ya. Lu nikah jadi lakinya jadi perempuannya. Lu nggak perlu ada wali, bini lu yang pakai wali. Iya bener. Nggak paham diri laki. Lu mau ngapain cari wali, bini lu yang pakai wali. Lu aneh. Pakai. Kelihatan banget bohongnya. Nikah ke Amerika, lu makan aja susah. Tapi kalau ada pertanyaannya, wali apakah bisa diganti dengan yang lain? Iya, boleh nggak kan? Apakah wali itu boleh pakai stuntman? Jadi ada seperti ini. Misalnya saya pengen menikah, misalnya Anwar pengen menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu harus punya wali dia. Tapi Ustadz, walinya misalnya jauh lokasinya, boleh dia mewakilkan. Oh, jadi pakai calo. Oh, bukan Pakai calo. Diwakilin. Bisa diwakilkan. Misalnya dia mengatakan walinya mewakilkan kepada siapa di sebelah sana. Saya mewakilkan karena saya tinggalnya di Bogor misalnya, tapi anak perempuan saya mau nikah di Amerika, maka saya mewakilkan kepada yang bisa mewakili saya di Amerika Itu sana. Anwar. Yang perempuan. Bukan keluar. Ada kan saya nanyain pihak perempuannya nanya ke Iya. saya. Itu 1 juta rupiah. Bukan Siti. Pak Ustadz, ini saya mau nanya katanya. Jihan, silakan Jihan. Sama mama. Ya. Kalau caranya sholat kan jangan belum kuat berdiri. Gimana itu caranya Pak Ustadz? Ya ampun suaranya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Jihan kan masih kecil. Dan ketahuilah anak yang 1 sampai 7 tahun diperkenalkan. Kemudian 7 tahun ke 10 tahun diajarkan. Kemudian 10 tahun sudah diawasi agar terbiasa. Ini bagus karena mau salat. Ketahuilah salat itu sesuai posisi tubuh, posisi keadaan. Karena ketaatan itu ada 3. Taat menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Taat menjauhi larangan Allah sebisa mungkin. Paksakan diri. Kemudian istiqomah. Itu paling penting. Ketika kita menjalankan ketaatan ibadah itu, maka salatlah sesuai posisi tubuh. Masya Allah. Jadi tidak usah dipaksakan. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Masya Allah. Dan ketahuilah orang yang mampu berdiri, kalau dia sholat fardu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, dia mampu berdiri pun boleh duduk. Cuma pahalanya setengah gitu. Misalnya terawih nih, lagi sholat terawih, aduh udah capek ya udah duduk aja, itu boleh. Itu tetap sah karena sholat terawih adalah sholat sunnah. Cuma pahalanya setengah dari orang yang berdiri tadi. Kalau dalam keadaan duduk dia lebih khusyuk misalnya, atau mungkin itu memungkinkan dia bisa mendapatkan sholat yang panjang, maka duduk ini lebih utama baginya, meskipun tetap lebih utama berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh duduk kalau dia sanggup berdiri. Pak Ustadz, aku nanya dong. Pak Ustadz kan kita tuh kan, aku terutama ya Pak Ustadz kan, aku insya Allah rajin sholat ya, apalagi 5 waktu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan ya Pak Ustadz. Nah, kita kan, kalau sholat kan pakai bajunya baju koko atau baju gamis gitu ya. Kalau sholat kan umumnya orang. Nah, kalau kita sholatnya pakai baju partai, pahalanya dihitung sama KPU nggak Pak Ustadz? Ya Allah. Gimana tuh Pak Ustadz? Masa nanya ke Pak Ustadz begitu, Pak Ustadz? Udah lewat, ada juga Ini Ustadz ya? Ya nggak apa-apa. Kan Ini Ustadz, King. kan pengen 1 juta rupiah. kasih tip jos, kasih tip jos. Bagus sih, pertanyaannya bagus deh. Jadi gini, Bagus. Mana Pak Ustadz? Jadi gini, Sayang aja gue bawa orok nih, kalau nggak ada gue udah berdiri nih. Sabar. salah satu syarat sah. Syarat sahnya sholat, kita harus dalam artian menutup aurat. Nah, kata menutup aurat ini, jamaah, kata menutup aurat ini bagaimana kita tidak menampakkan. Jadi betul-betul tidak terlihat lekukannya. Kalau baju partai itu ya wajar-wajar aja. Tapi ingat, bisa dipakai. Cuman ada namanya adab, mengganggu orang yang di belakang. Ya. Kalau kita salah berjamaah, ngebaca, ya. ya baca. Coblos Raffi Ahmad gitu ya Pak ya. Iya benar-benar gitu. Benar. Ganggu konsentrasi jadinya ya. Betul. Kemarin dia Coblos. pakai gamis ya, King. Jadi Tapi pahalanya gimana Ustadz? makruh hukumnya. Semakin banyak kemakruhan di dalam sholat berarti semakin sedikit pahalanya. Berbanding terbalik dengan semakin banyak kesunahan. Oh. Jadi kalau biasakan sholat itu yang tidak ada gambar segala macam karena mengganggu konsentrasi gitu. Oh gitu. Kalau rajin sholat tapi pakai mukena,
Ya beda lah. Kalau dia perempuannya bagus. Oh, hukumnya apa? Kalau misalkan nggak ada sarung, nggak ada celana Pakai rok panjang. mau kena, bawa Iya, lagi. pakai mukena. Aku juga pernah kayak gitu nggak ada sarung. Enggak, Inara itu pertanyaannya bagus. Kalau sebelah Anwar jadi nggak bagus. Emang lu jangan ngajarin nggak benar. Nggak ada nanya, gue nggak ada bener dia nanya. Lilis, Sari, diam. Jadi apa saja yang bisa dipakai untuk menutup aurat itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Menggunakan kain kah, menggunakan daun kah, apapun yang bisa menutup Pakai daun? aurat. Boleh. Boleh, Ustaz. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa pakai menutup aurat. Betul, ya. Nggak ada Bahkan kalau tidak punya pakai yang bisa menutup aurat, matikan lampu baru sholat. Masa pakai apa boleh, Ustaz? Bukan. Maksudnya ada bajunya tapi tidak menutup aurat. Jadi apa, Pak Ustaz? Mau sholat, matikan lampu. Kayak lagu saya dong, seperti mati lampunya sayang, seperti mati lampu. Hai, hai, Oh, Ustaz, mohon maaf. Mati lampu. Mohon maaf, Pak Ustaz. Saya mau pamit dulu. Cekodan. Enggak, saya mau pamit. 1, 2, 3. Saya mau pamit. Mau kemana nenek saya nge-gym, Pak Ustaz? Ayo Marcel. Ustaz, apa saya ada pertanyaan? Harus ada dong, udah ikutan ya. Iya. Belum, Marcel. Marcel. Ustaz mau izin Pak Ustaz. Ya kita lanjutkan setelah belum ya? Belum Pak. Ini ada dia. Ustaz, kita kan kalau di bulan puasa ini Pak, makan siang-siang itu kan batal Pak. Batal. Tapi apabila kita makan asam garam kehidupan apakah batal Pak? Gini ya, Uratnya. ibadah puasa itu bukan hanya puasa lahir, tapi harusnya ada puasa batin. Puasa lahir itu menyangkut syariatnya, tapi puasa batin menyangkut pahalanya. Jadi ketika kita berpuasa bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi menjaga emosi. Menjaga emosi. Jadi keusuhan dalam ibadah itu penting, termasuk dalam al-puasa. Sehingga ada puasa ada 3 tahap. Tahap pertama puasa sesuai aturannya. Tapi ada puasa lebih hebat lagi, bisa menjaga emosi, menjaga mata, pandangan dan sebagainya. Itu paling penting. Dan satu lagi, tapi ini jarang orang bisa melakukan, puasa yang harus ingat Allah terus. Kapan dia tidak ingat, batal puasanya. Tapi kalau ditanyakan orang gak boleh makan gitu ya di bulan Ramadan, tapi bagaimana dengan makan asam garam kehidupan? Justru semakin banyak asam garam kehidupan dia makan ketika dia puasa, maka semakin besar pahala puasanya. Nabi SAW ketika berpuasa bulan Ramadan, disitulah peperangan terjadi. Nabi SAW sedang berpuasa, ada sahabat saja yang menjadi munafik, ada begini segala macam. Kehidupan itu semakin sakit dirasakan oleh Nabi SAW. Apakah Nabi membatalkan puasanya? Tidak. Justru semakin berat puasa yang dia jalani, semakin berat juga pahala yang dikasih sama Allah SWT. Ujian kesabaran nih. Iya dong. Ustaz. Vino Bastian mau nanya. Ganti lagi namanya. Ustaz, apa hukumnya nonjokin orang gitu? Nah Pak Ustaz, yang saya maksud asam garam kehidupan ini Pak. Oh ya, saya paham maksudnya. Ini Pak Ustaz. Bagaimana kalau orang lagi sholat pikirannya kemana-mana? Iya Pak Ustaz. Makanya untungnya Pak Ustaz kok paham sih Pak Ustaz? Pak, mohon maaf, ada prompter Pak. Oh iya. Jadi gini, untungnya khusyuk itu tidak masuk rukun sholat, tapi diupayakan untuk lebih tenang dalam sholat. Makanya sesudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar? Jangan sampai pemikiran kita kemana-mana, bacaan kita tidak usuh, dan gerakan kita tidak sempurna. Makanya itulah gunanya orang melakukan istighfar ketika sholat. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah sih. Ya, kita lihat Anwar dulu yuk. Yuk, balik Pak Ustaz. Penonton! Jalan-jalan ke rumahnya Dea. Perginya sama si Nia. Jangan lupa mampir ke kantin Dea. Kita makan bareng sama Cepania. Udah mau buka puasa berisik banget sih, malah pada dangdutan.
Siapa coba sore-sore gini tergendang? Kan Boy mau joget aja. Cep, Apa? itu suara dari mana ya? Coba. Mana ya? Suara apa sih? Apa nih ya? Suara apa nih? Coba kagak kedengeran, coba yang satunya lagi nih. Kayaknya suaranya dari perut kamu deh, bukan dari band drum-drum gitu, bukan nih. Coba dengerin lagi. Tuh. Iya nih. Ampun. Ini suaranya dari sini. Lu pada gua tipu kayak abis ini ya? Gua tipu pakai CD mau? Buat buka puasa lumayan. Oh bener, Sep, dari perut aku. Kenceng amat tuh bunyi. Iya, by the way, Sep udah masak belum nih? Cooking, udah. Oh, ini udah masak yang praktis buat Anwar buka puasa nanti. Spesial odeng crispy ala CDA. Wih, kasih tahu dong ini dari apa ini? Nah, ini aku pakai CDA Korean odeng nih, Wan. Dibuat dari resep asli Korea. Tuh, jadi buat kamu yang suka pedas, kamu juga bisa pilih CDA Korean odeng spicy. Wow. Nah, ada juga CDA Korean odeng original. Wih, by the way, Chef. Yes. Ini halal nggak? Ya pasti dong, jelas banget CDA itu halal. Dan juga mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. Cocok deh dimasak untuk buka puasa atau sahur. Wah, makasih ya, Chef. By the way, ini bisa beli di supermarket dekat rumah aku dong. Ya pasti Ada dong. kan? Ada dong pasti. Kasih tahu dong. Ada di mana-mana, tenang aja. Ada di supermarket. Wow. Minimarket. Toko frozen. Toko online juga ada. Di rumah kamu juga ada kan banyak. Widih, Anwar udah tahu nih, berarti Anwar udah siap beli CDA buat stok buka puasa dan juga sahur di rumah. Nah, ini buat pemirsa yang di rumah ya, CDA juga bagi-bagi THR 2 juta rupiah. Ini buat 5 orang pemenang yang setiap harinya didapetin dari Repost and Win. Repost and Win di sosial media CDA Seafood. Nah, ini dia 5 orang pemenangnya. Selamat ya. Masing-masing mendapatkan 400.000 rupiah. Nah, ini gendangnya gue nungguin. Ayo nari dulu dari. Nah, buat kalian yang mau hadiah juga, cek Instagram @transtv_corp dan juga IG dan TikTok @CDA Seafood untuk kamu yang belum kebagian THR dari CDA. Wih, penonton! Penonton! Korean odeng asli, ya CDA Apro! CDA ikan olahan bermutu. Rasanya membuka selera, masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. Penonton, ayo langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa di dalam Al-Qur'an, yaitu Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ayat ini mengajarkan kita agar senantiasa meminta kepada Allah agar disayangi dan mampu untuk menyayangi orang tua kita. Anak itu selalu diingatkan untuk berbakti kepada orang tua, bukan orang tua yang diingatkan. Kenapa? Karena orang tua tidak usah diajarkan untuk mengingat anak, karena yakinlah orang tua pasti akan mengingat anak. Tapi anak itu kadang-kadang lupa. Tanyakan pada diri kita, masih ingatkah ketika kita masih bayi? Gak mungkin. Masih ingatkah ketika kita kecil? Sudah mungkin lupa. Bahkan kebaikan orang tua jarang kita sebut. Orang kadang berterima kasih ketika diberi makan oleh temannya, oleh orang tua temannya. Tapi pernahkah seorang anak berterima kasih ketika dibangunkan untuk sahur? Yang ada dia marah. Ketahuilah, berbaktilah kepada kedua orang tua, karena bentuk bakti itu bisa dalam keadaan hidup maupun sudah berpulang ke rahmatullah. Dengan cara apa? Doakan orang tua.
Dengan cara apa? Laksanakan amanah dari orang tua. Apalagi, ayo di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, berbakti kepada orang tua itu sangat penting karena pahalanya berlipat ganda karena kita bakti. Masya Allah.